Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan korban. Nah, korban menurut Arif Gusita adalah kita yang menderita secara fisik maupun mental, jasmani atau rohani sebagai perbuatan dari orang lain untuk mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri. Nah, di sini juga bertentangan dengan hak asasi dari si penderita. Sedangkan menurut Van Buffon, korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok yang telah menderita, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan terhadap hak-hak dasar dari si penderita. Sedangkan menurut undang-undang, di sini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang mana korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Oke guys, tadi kan kita udah ngedengerin nih penjelasan dari teman kita Kakak Raisa Salsabila mengenai pengertian korban. Memang ada langkah baiknya sebelum kita mengetahui siapa saja korban dalam kejahatan, kita tahu dulu nih pengertian dan jenis-jenisnya. Nah, di sini Salsa akan menjelaskan mengenai jenis-jenisnya. Dalam viktimisasi, itu korban dibagi dalam 3 pembagian. Yang pertama berdasarkan korban bencana alam, korban tindak pidana, dan korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya yang kedua ini berdasarkan jumlahnya. Korban berdasarkan jumlah di sini ada secara individual atau dia langsung, dia individu tidak berkelompok. Nah, ada juga yang kelompok nih. Apa nih misalnya contoh korban dari berkelompok, misalnya lembaga hukum. Yang ketiga, korban berdasarkan tindak sasaran dari pelaku. Nah, di sini ada 2 nih, ada secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung di sini itu adalah korban yang langsung mengalami dampak atau efek dari tindak si pelaku. Misal ada korban pelecehan seksual. Orang yang mengalami hal pelecehan seksual tersebut adalah orang yang dikatakan korban secara langsung. Yang kedua, ada korban enggak langsung nih atau tidak langsung. Apa sih Kak korban tidak langsung? Korban tidak langsung itu misalnya keluarga, teman terdekat, atau orang terdekat. Kenapa bisa dibilang tidak langsung? Karena mereka mengalami atau merasakan dampak dari yang dialami korban. Jadi bisa dibilang mereka secara nggak langsung korban gitu, maka dibilang tidak langsung karena mereka hanya merasakan efek atau dampak dari korban sebelumnya, yaitu korban langsung. Nah, yang keempat di sini ada korban berdasarkan derajat kesalahannya. Berdasarkan derajat kesalahannya ini, di sini ada korban yang memang sama sekali tidak ada kesalahan gitu. Maksudnya dia tidak menghendaki kejadian tersebut atau kejahatan tersebut terjadi padanya, karena memang di sini betul-betul dia murni atau pure dia sebagai korban. Yang kedua, korban yang kesalahannya sedikit tapi sama dengan pelaku. Misal nih yang kita tahu, contohnya pacaran deh. Kita tahu nih kan, orang pacaran pasti ada yang pegangan tangan, pelukan, ciuman. Nah, dari situ tuh dia derajatnya sama dengan pelaku. Seharusnya kalau dia tahu konsekuensi dari hal tersebut di pacaran, pasti dia tahu dong adanya hal tersebut yang memungkinkan dia menjadi korban dari tindak pidana, misal bisa pelecehan seksual atau tindakan yang tidak diinginkan lainnya pada si korban, biasanya pada cewek ya. Nah, selanjutnya ada korban yang memang kesalahannya itu lebih besar dari pelaku. Apa sih Kak? Ya, itu adalah korban yang memprovokasi pelaku. Jadi tindakan dia ini atau provokasi dia ini memancing pelaku untuk menjadikan dia korban. Nah, ada juga satu lagi, itu korban yang karena kelalaiannya sendiri. Jadi dia menstimulasikan pelaku. Jadi sehingga pelaku ini menghendaki dia menjadi korbannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai siapa saja sih korban dalam kejahatan oleh teman kita Putri Apriliani. Kelima, saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsa, yaitu siapa saja sih faktor psikologis, baik secara psikologis, sosial, dan biologi yang menjadi korban. Yang pertama ada dari The Young, yaitu dari kalangan remaja. Seperti yang banyak kita ketahui, banyak sekali anak remaja sekarang yang menjadi korban. Yang kedua ada dari The Female, yaitu dari kalangan perempuan. Yang ketiga ada dari The Old, dari kalangan orang tua. Dan yang keempat adalah mental defektif, yaitu karena rusaknya mental seseorang. Yang ketiga ada influence, yaitu pengaruh dari orang luar. Dan yang keempat ada minoritas, yaitu dari kalangan minoritasnya. Dan yang kelima ada the normal, artinya normal ini yang seringkali membosankan si korban, akibat untuk menimbulkan korban. Terus ada depresif, yaitu korban ini dia itu akibatnya menjadi tekanan mentalnya itu menjadi depresi. Rusaknya mental, maka dia itu menjadi depresi di sini. Terus ada yang namanya the acquisitive, yaitu rasa ingin tahu yang lebih besar untuk menjadi peluang menjadi korban. Korban Wenton, yaitu
di sini korban itu ceroboh dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang kedua, the langsung, yaitu ada menyendiri dan suka menyalahkan orang tuanya. Dan yang terakhir ada the blocking, yaitu orang-orang di sini yang biasanya menjadi korban itu adalah orang-orang yang sering disebut oleh orang lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan tipe-tipe orang itu menjadi korban. Yang pertama ada unrelenting victim, yaitu korban ini tidak berhubungan langsung, tidak ada berhubungan dengan si pelaku, tapi dia bisa menjadi korban di sini. Terus ada provocative victim, terjadi karena adanya provokasi dari seorang, dari teman, baik itu temannya atau dari kalangan masyarakat lingkungannya. Terus ada biologically victim, yaitu lemahnya biologisnya untuk menjadi korban itu banyak sekali. Dia dengan dia lemah, tidak memiliki energi untuk melawan, maka dia banyak peluang untuk menjadi korban. Terus ada di sini social victim, yaitu ada lemahnya sosial. Jadi korban ini dia sering tidak berhubungan dengan lingkungan masyarakatnya karena sering diejekkan. Terus yang terakhir ada participating victim. Korban ini sudah berpartisipasi, yaitu artinya di sini dia udah ada pengawasan, udah ingin berbuat langsung untuk menjadi korban. Di sini dia udah bersedia untuk menjadi korban.